Kalau kita perhatikan, nah nih korosi, ini korosi bagian pojok ini habis. Nah, dan kondisi seperti ini jangan coba-coba kita tambahin listrik ya. Felindo.com menyediakan alat dan spare part handphone. Jadi ini barusan masuk dengan kendala katanya masuk air. Nah ini saya baru coba bongkar. Kita cek dulu arusnya. Tapi sih kalau dilihat dari bekas ini pernah dibongkar ya. Apakah ini sudah maksimal dikerjakan atau belum, kita belum tahu. Jadi kita bongkar dulu aja semua bautnya. Kita harus ukur arusnya menggunakan power supply seperti apa. Ada satu juga di sebelah kiri saya ini, Samsung juga. Datang dalam kondisi matot katanya. Ini saya baru tembak baterai menggunakan desktop seperti ini. Nah, nampak ya. Jadi masih saya tembak dulu baterainya. Dan ini jalan. Baterainya ditembak itu jalan. Sambil nunggu nembak baterai, kita bongkar yang ini. Jadi kita diminta untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Masih ada satu baut. Kalau kita perhatikan, nah nih, ya, perhatikan di sini, korosi. Ini korosi. Kemudian kalau sudah seperti ini juga baterai korosi. Kita zoom saja menggunakan mikroskop ya, supaya lebih jelas. Jadi kawan-kawan lihat ini bekas terkena cairan. Ya. Di sini. Wow, ada kutunya juga nih. Kutunya nampak nih. Wow, ada kutu. Ini ternak kutu dia. Kemudian di sini di konektor baterai di sekitaran ini ada korosi juga. Ini termasuk di sini. Ya, dan kalau kita bongkar lebih maksimal, kita lihat, oh, nah ini juga sama ya, sama. Jadi total ini kena air. Dan kalau kita lihat soketnya ini, kita lihat soketnya. Nah ini terbakar. Ini terbakar semuanya. Kemudian ini kita bongkar. Oh, ada baut ya, ada baut satu di sini. Nah, kondisi seperti ini harus kita sampaikan ke konsumen. Kira-kira mau kita tarif berapa, itu sudah kita persiapkan. Pak, ini kalau bisa dikerjakan, misalnya biaya 300 misalnya. Nah, ini terendam juga semuanya ini. Habis ini. Ya, ini. Ya, kawan-kawan bisa lihat, ini kita zoom menggunakan mikroskop. Bagian pojok ini habis. Nah, dan kondisi seperti ini jangan coba-coba kita tambahin listrik ya. Kita colok cas ataupun menggunakan power supply jangan dulu. Jadi harus bersih dulu. Nah, sehingga kita sudah pastikan tidak ada yang short, baru kita koneksikan dengan listrik. Nah, ini nanti harus kita sampaikan ke konsumen kondisi apa adanya. Pak, ini kalau kita perbaiki, wow, ini kutunya nih tadi nih, nampak nih, saya nampak nih sini nih kutunya nih. Nah, kena kau, kena enggak? Kena ya, ini ya kutunya. Dan kaleng-kaleng ini pun sebisa mungkin nanti kita copot kaleng-kalengnya ini. Nah, oke, jadi kita sampaikan dulu ke konsumennya bagaimana kondisi ini. Jadi buka harga dulu, buka harga. Dan sebelumnya ini memang sebenarnya sudah pernah diservis ya. Kita nggak tahu nanti papan bawahnya, kemudian
karena main ini masuk ke LCD juga ini nanti ini. Jadi ini langsung kita eksekusi saja. Ingat tadi tidak kita koneksikan ke listrik terlebih dahulu supaya tidak tambah parah, Jadi ini langsung kita bersihkan. Kemudian kawan-kawan sekalian, meja kita ini kan kadang berantakan ya, meja teknisi. Harus kita siapkan suatu wadah untuk menampung apa yang kita bongkar ini. Jadi jangan sampai berantakan, main bongkar-bongkar saja. Supaya apa nanti? Supaya kamera tidak hilang. Ini kameranya saya hafal nih, yang putih di bawah ya. Nah, putih di bawah. Ini. Oke. Taruh semuanya di sini. Termasuk SIM tray, baut-bautnya tadi. Ya, baut-bautnya tadi harus kita kumpulkan jadi satu. Ini pekerjaan sederhana, tapi kalau tidak kawan-kawan lakukan dengan maksimal, artinya continue, rutin, terus dijadikan sebuah SOP, ini nanti jadi kebiasaan. Main bongkar-bongkar aja, udah hilang baru, bautnya kurang baru. Nih, cerita baut kurang ini bahaya kawan-kawan. Oke, sudah nih. Nah, ini kita bongkar total. Nah, baru kita cuci. Jadi cuci terlebih dahulu. Nah, ini karat semua di sini ya. Jadi harus betul-betul kita pastikan tidak ada korosi. Nah, tadi yang terbakar, kita lihat ini harus sudah tidak ada yang nyambung. Oke, bagian sini aman, bersih. Apakah ini satu komponen ini sebelumnya ada atau tidak, saya tidak tahu juga ini. Ini yang jelas ini bekas korosi ya. Sampai landasannya juga hilang. Ini kemudian ini cairan yang kita gunakan adalah campuran antara thinner Daimaru dengan thinner ND Super, thinner kaleng dengan thinner jirigen warna biru. Daimaru itu jirigen dia. Jadi betul-betul dipastikan tidak ada korosi sama sekali. Harus dipastikan. Tuh kan di konektor baterainya aja korosi. Korosi ini terjadi karena reaksi antara listrik dengan air. Oke, sisi ini sudah bisa kita pastikan aman, tinggal kaleng-kalengnya ini nanti nih ya. Kaleng-kalengnya. Ini rata, ini terendam nih. Terendam air ini rata. Walau alam nanti nasib si LCD. Semoga aja LCD-nya nyala walaupun misalnya bercak ataupun ada cacat gitu ya karena kena air. Karena kalau
kena LCD-nya juga, ya ini bisa jadi zonk ini. Zonk. Kenapa zonk? Ya konsumen nanti akan terbebankan biaya pergantian LCD kembali. Oke, saya pastikan ini sudah bersih total ya. Sudah bersih total, tidak ada bekas cairan atau korosi. Dan ini tinggal kita keringkan. Untuk mengeringkan kita menggunakan panas 100 derajat dengan tekanan angin 100 juga. Menggunakan blower Shugon 2020D. Oke, ini shot sebelum on. Kawan-kawan lihat 0,0002. Ini saya tekan on off. Ngangkat. Kurang lebih seperti handphone tadi ya. Nah, tapi tidak ada tampilan. Ingin menjadi teknisi handphone profesional? Upgrade life skill Anda dengan tutorial service handphone terbaik. Dengan materi pembelajaran yang lengkap mulai dari hardware hingga software. Kini dikemas hanya dengan aplikasi smartphone yang bisa Anda akses dimanapun dan kapanpun. Maka di sini naik turun 1,3, 2,8, 1,3 naik. Vibat Ponsel, aplikasi pembelajaran teknisi handphone. Dapatkan di Play Store dan berlangganan sekarang.